Sobat IPER, dalam acara berbisik kali ini bersama saya Echa Familia. Pada kegiatan berbisik kali ini kita mengambil tema ibu masa kini dan ancaman modern. Saat ini saya sedang bersama pemateri narasumber yang luar biasa tentunya bersama Ibu Marina. Halo Ibu Marina, Ibu bisa diperkenalkan dulu dirinya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Dr. Marina. Nah, gimana kabar hari ini Ibu? Ya, Astungkare dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Terima kasih Ibu ya. Pada sharing berbisik hari ini ada pun beberapa pertanyaan yang kita sharingkan nih tentang tema yang sudah kita bahas. Eee, Pertanyaan yang pertama mungkin yang mau saya tanyakan, di era yang serba cepat dan modern, menurut pandangan Ibu, apa definisi dari sosok ibu masa kini? Izin langsung menanggapi ya. Eee, Ibu adalah perempuan yang memiliki multiperan, atau fleksibilitas, mampu beradaptasi, dan juga memiliki keberanian di tengah tuntutan zaman yang serba cepat seperti sekarang ini. Dan juga ibu masa kini, bukan hanya sebagai pengasuh di dalam keluarga, tetapi juga seorang pendidik, motivator, serta pelindung yang dapat menginspirasi, anak-anaknya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan, atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, gitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan zaman, tentu saja teknologi akan berkembang dengan sangat pesat ya. Seperti saat ini kita telah memasuki era society 5.0 Ibu. Nah, bagaimana nih seorang ibu dapat menjadi role model yang relevan sekaligus menjadi filter terbaik bagi anak-anaknya? Oke, role model ya yang ditanyakan. Ya tentunya, di sini kita harus, dapat ya atau mampu memberikan contoh kepada anak-anak dalam menggunakan gadget dengan benar. Seperti misalkan, berkomunikasi atau kalau saya memberikan contoh, gadget itu digunakan, untuk bekerja, kemudian belajar juga. Dan di sela-sela kesibukan juga bisa digunakan sebagai hiburan, ya di sela-sela pekerjaan, kejenuhan kita menjadi ibu rumah tangga, mengasuh anak-anak, itu salah satu media yang bisa kita gunakan sebagai hiburan juga tentunya. Baik, terima kasih. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat seperti kita ketahui, dengan melihat perkembangan teknologi dari perspektif Ibu, apakah Ibu melihat bahwa teknologi itu sebagai peluang atau ancaman? Oke, kalau dari, saya sendiri ya, saya menanggapi kalau, apa namanya, gadget itu mungkin bisa digunakan sebagai peluang dan juga merupakan ancaman. Ya, kenapa bisa peluang dan ancaman? Ya, di satu sisi peluang, merupakan akses informasi yang tidak ada batasnya pada anak-anak. Di sana anak-anak bisa memanfaatkan gadget untuk belajar atau, mencari informasi, untuk dia berkembang dan belajar tentunya. Dan kalau dilihat dari segi ancaman, kenapa itu merupakan ancaman? Ya tentu kalau kita tidak mengawasi penggunaan gadget yang baik atau benar kepada anak-anak, mungkin akan, menimbulkan atau, anak-anak bisa menonton, yang kurang bagus ya, seperti misalkan kekerasan, pornografi, atau mungkin berita-berita hoax yang saat ini cepat sekali menyebar di medsos atau media sosial tentunya, ya mungkin seperti itu. Baik Ibu, kalau boleh saya tanyakan, Ibu kesibukannya apa ya? Apakah Ibu selain menjadi ibu rumah tangga, kegiatan apa nih yang Ibu jalani juga? Kalau kesibukan saya sekarang, di samping saya menjadi ibu rumah tangga, saya juga pebisnis. Ya itu saya belajar bisnis juga ya, karena ada satu bisnis yang saya kembangkan, dan itu di samping saya bisa mengasuh anak di rumah, saya juga bisa, berbisnis karena memang itu fleksibel. Dan di samping itu juga saya adalah mahasiswa aktif di TP Markandeya Bali tentunya. Baik, terima kasih. Luar biasa
Seorang Ibu Marina tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, merupakan juga mahasiswa aktif ITB Markandia Bali, serta seorang pembisnis. Bagaimana cara Ibu menghadapi stigma atau tekanan dari masyarakat, eee, masyarakat sosial terhadap ibu yang memilih untuk bekerja, menjalani bisnis, dan menjadi seorang mahasiswa, bagaimana stigma itu? Oke. Mungkin stigma yang saya ambil itu yang memerlukan, kepercayaan diri tentunya ya, dan juga, stop membandingkan diri dengan orang lain tentunya karena itu akan membuat kita kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain otomatis kita mungkin, "Wah, kok dia seperti ini?" Jadi kita mungkin sedikit down seperti itu ya. Jadi stop, membandingkan diri dengan orang lain dan itu juga dalam mengambil satu keputusan apapun yang sudah menjadi keputusan kita, itu harus dengan rasa percaya diri tentunya untuk menjalani. Oke. Baik. Apa saja strategi yang bisa dilakukan oleh ibu modern untuk tetap hadir secara emosional, meskipun harus profesional di dalam pekerjaannya juga? Baik izin menanggapi, kalau terkait dengan hal itu mungkin saya melakukan, meningkatkan lagi komunikasi terutama pada anak-anak dan keluarga ya. Selain itu juga saya menciptakan, waktu yang sangat berkualitas, di mana saya menyempatkan diri untuk berkumpul dengan keluarga seperti makan malam atau, bercerita pada malam hari, anak-anak bagaimana kesehariannya, seperti itu. Dan juga tidak lupa mengajak anak-anak untuk weekend, ya jalan-jalan di sela-sela kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga atau pekerja juga, jadi saya menyempatkan diri untuk meluangkan waktu mengajak anak-anak jalan-jalan, seperti itu. Baik, Ibu. Nah, di tengah perubahan nilai-nilai sosial yang kita lihat di lingkungan sekitar, bagaimana ibu modern bisa mempertahankan nilai-nilai sosial tersebut di dalam kehidupan di lingkungan keluarga kecil Ibu? Oke, baik, terkait hal itu, yang saya lakukan di rumah mungkin melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan seperti sembahyang. Ya, secara otomatis kita menanamkan, etika, dan moral kepada, anak-anak dan keluarga tentunya. Di samping itu juga, menjaga keluarga tetap menjadi prioritas, seperti itu. Dengan perkembangan teknologi juga Ibu, bagaimana cara Ibu mendidik, eee, anak-anak Ibu agar mampu beradaptasi dengan tantangan sosial? Karena seperti yang kita ketahui, tekanan teman sebaya atau keberagaman budaya dapat menurunkan, emosional anak. Mungkin terkait dalam hal itu, saya tentunya meningkatkan komunikasi ya untuk anak-anak, lebih intens berkomunikasi. Di samping itu juga saya membangun rasa kepercayaan diri dari anak tersebut, di mana saya selalu memberikan dia apresiasi atas apa yang sudah dilakukan, baik itu dalam pembelajaran ataupun dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu saya mengajarkan, kemandirian pada mereka, agar mereka mampu beradaptasi dan berada di lingkungan tersebut. Seperti dalam, contoh kecil mungkin dalam memilih pakaian, itu kan salah satu, hal yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan dan memunculkan kepercayaan dirinya. Luar biasa Ibu masa kini kita ya. Nah, menurut Ibu, nah, apa dukungan yang paling penting dibutuhkan seorang ibu di masa kini? Dukungan di dalam keluarga, komunitas, pemerintahan, karena saat ini juga Ibu ada di seluruh komunitas yang seperti Ibu sampaikan, tidak hanya bekerja, ada juga kuliahnya, dan kalau kita di Bali tidak luput yang namanya menyambut Braille. Baiklah, izin yang saya menanggapi terkait dengan, apa namanya, hal tersebut. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah kepercayaan. Di mana kalau kita sudah diberikan kepercayaan oleh keluarga, terutama suami, anak-anak, dan keluarga, itu menjadikan kita termotivasi, seperti itu ya. Kemudian ada kasih sayang, dukungan secara emosional yang juga kita butuhkan dari keluarga.
komunikasi yang intens pada, suami tentunya ya, seperti itu. Kemudian di komunitas, kita harus bisa, eee, berada atau berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif. Seperti salah satunya sekarang ini kalau di fakultas gitu ya, saya lebih cenderung ke, organisasi, melibatkan diri dalam organisasi. Kemudian di bisnis saya juga ada komunitas, tentunya saya harus, bisa menempatkan diri dalam komunitas yang positif, seperti itu. Itu dari komunitasnya, kemudian dari pemerintah yang sudah sering kita lihat yaitu adanya cuti, itu mendukung sekali ibu-ibu ketika cuti hamil, diberikan kesempatan 3 bulan masa pertama perkembangan anak untuk nge-bimbing dan mengasuh anak gitu adalah hal yang luar biasa yang dirasakan oleh ibu ya. Baik, Ibu luar biasa tanggapannya ya. Bagaimana nih Ibu, untuk Ibu masa kini dapat terus berkembang dan berdaya, tanpa melupakan peran penting dalam keluarga? Mohon maaf bisa diulangi? Baik, penanganannya, bagaimana Ibu masa kini, Ibu bisa dikatakan Ibu masa kini ya, karena ada di generasi saat ini yang memang anak-anak memerlukan lingkup kehangatan yang lebih. Bagaimana Ibu masa kini dapat terus berkembang dan berdaya tanpa harus melupakan peran penting sebagai seorang ibu? Tentunya, di sini kita membangun keseimbangan ya antara pekerjaan dan juga keluarga, itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua ya menjaga kesehatan, kembali lagi ini jaga kesehatan mental dan fisik kita tentunya menjadi seorang ibu, itu aja sih. Ibu. Nah, apa nih super power yang menurut Ibu harus dimiliki oleh setiap ibu-ibu masa kini? Bisa disampaikan Ibu? Super power. Iya, super power, iya. Mungkin yang pertama itu seperti tadi saya jelaskan, stop membandingkan diri dengan orang lain, ya. Kemudian, mungkin waktu bersama keluarga lebih, intens lagi, kemudian kepercayaan yang diberikan oleh keluarga, anak-anak, dan suami itu juga menjadi super power untuk kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita menjadi ibu, masa kini di tengah-tengah dengan tuntutan zaman yang harus menghadapkan kita ke dalam pengerjaan menjadi ibu rumah tangga, bekerja juga, dan menjadi mahasiswa tentunya ya. Tidak terasa bahwa kita sudah sampai pada penutup Ibu. Sebagai penutup berbisik hari ini, kalau anak muda katakan itu adalah kata-kata hari ini. Bisa di-sharing-kan kata-kata hari ini Ibu? Oke, baik terima kasih. Ini mungkin saya baca ya, karena saya kutip, kata-katanya ini dari Kardinal Mears, itu menjadi, inspirasi untuk saya juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ibu-ibu di luaran sana ya. Kata-kata yang saya kutip dari beliau yaitu, "Ibu adalah orang yang dapat menggantikan semua orang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan ibu." Di mana di sini ditekankan bahwa pentingnya peran ibu dalam hidup kita yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kasih sayang dan perhatian adalah sesuatu yang unik yang tak ternilai yang kita dapatkan dari sosok seorang ibu. Kemudian satu lagi, ini saya kutip juga dari Barbara Bush, beliau adalah mantan ibu negara Amerika Serikat yang mengatakan tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada menjadi seorang ibu. Itu adalah pekerjaan yang membangun dunia. Di mana ditekankan bahwa peran ibu adalah yang paling vital dalam membentuk masa depan. Karena melalui ibu, dunia ini akan terus berkembang dengan nilai-nilai yang positif tentunya. Luar biasa. Sebagai penutup yang sangat luar biasa dikatakan Ibu Marina ya. Nah, terima kasih Ibu atas kesempatannya sudah mau menjadi narasumber dalam kegiatan berbisik kita hari ini. Kepada Sobat IPERS, bertemu lagi bersama kami di event berbisik selanjutnya. Terima kasih.